Delik pers merupakan tindak pidana yang terjadi dalam konteks aktivitas jurnalistik, baik secara tertulis maupun lisan yang berpotensi melanggar hukum. Dalam hukum pidana Indonesia, delik pers seringkali dikaitkan dengan pasal-pasal penghinaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Berikut merupakan pasal-pasal penghinaan dalam KUHP. Pasal 134, 136, dan 137. Pasal-pasal ini mengatur tentang penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden. Jika seorang secara sadar melakukan tindakan penghinaan melalui media seperti siaran, pertunjukan, atau dengan menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum agar diketahui khalayak, maka pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara hingga 6 tahun. Pasal 142. Pasal ini mengatur tentang penghinaan terhadap raja yang memerintah atau kepala negara sahabat. Jika penghinaan dilakukan dengan sengaja, pelaku dapat dikenakan pidana penjara selama 5 tahun. Pasal 143 dan 144. Kedua pasal ini ditujukan kepada tindakan penghinaan terhadap wakil negara asing. Pelaku dapat dipidana dengan hukuman penjara selama 5 tahun. Pasal 207, 208, dan 209. Pasal-pasal ini mengatur tentang penghinaan terhadap penguasa dan badan umum. Pelaku yang terbukti melakukan tindakan tersebut dapat dikenai hukuman penjara selama 6 bulan. Contoh kasus delik pers, beberapa kasus tuntutan hukum kasus penghinaan terhadap berita media cetak. Misalnya pada 4 November 1989, Berita Buana dilaporkan menyiarkan berita bohong tentang makanan yang mengandung lemak babi, yang mengakibatkan pidana 18 bulan penjara bagi redaktur pelaksana. Di sisi lain, Pos Kota pada Juni 1990, meski dilaporkan atas pencemaran nama baik terhadap jaksa dalam kasus sidang Tian, akhirnya dibebaskan karena kesalahan tersebut tidak disengaja dan telah diralat. Kasus-kasus lain seperti yang melibatkan Sriwijaya Post dan Tajuk juga mengarah pada hukuman percobaan dan permintaan maaf terbuka setelah pemberitahuan yang merugikan pihak tertentu. Beberapa kasus seperti yang terkait dengan majalah D dan R dan Info Bisnis 66 belum memberikan kejelasan hasil, namun secara keseluruhan, kasus-kasus ini menekankan pentingnya verifikasi informasi dan kewajiban media untuk mengikuti kode etik agar tidak terjerat masalah hukum. Dalam dunia hukum, kita mengenal istilah locus delicti dan tempus delicti. Apa sih arti dari kedua istilah ini? Dan mengapa begitu penting dalam penegakan hukum, khususnya dalam hukum pidana? Mari kita telaah lebih lanjut bersama-sama. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, locus dan tempus delicti berperan penting dalam pengaplikasian aturan-aturan di dalam KUHP, terutama yang berkaitan dengan pasal 2 hingga 8. Elemen ini juga menentukan instansi yang berwenang untuk menuntut dan mengadili sebuah kasus. Namun, realitas hukum adalah realitas faktual, bukan imajinasi. Karena itu, memahami unsur tempat dan waktu dalam sebuah delik adalah langkah awal untuk memastikan keadilan dapat ditegakkan secara efektif. Perkembangan teknologi komunikasi yang begitu pesat telah mengubah cara kita mengakses informasi. Kini, hanya dengan menekan satu tombol di perangkat genggam kita semua informasi yang kita butuhkan dapat tersedia dalam hitungan detik. Tapi, bagaimana teknologi ini mempengaruhi konsep delik pers? Mari kita bahas. Dulu, kita harus membaca koran atau menonton televisi untuk mendapatkan berita terkini. Kini, dengan teknologi komunikasi yang serba canggih, semua informasi langsung tersedia di ujung jari kita. Namun, perkembangan ini juga membawa tantangan baru dalam perspektif hukum dan etika pers. 2. Waktu terjadinya delik pers. Apakah peristiwa delik pers menyaratkan unsur waktu yang menjelaskan peristiwa itu terjadi? Jawabannya adalah iya. Tidak ada satupun peristiwa delik pers yang boleh mengesampingkan unsur waktu, yaitu unsur when. Teori jurnalistik menyebutkan suatu peristiwa yang dilaporkan media tidak layak disebut berita apabila tidak ditemukan unsur waktu untuk menjelaskan kapan peristiwa itu terjadi. Berita tersebut tidak layak untuk dimuat, diudarakan, atau ditayangkan. Contohnya adalah peristiwa terjadi pada konferensi pers di Hotel New Melambai pada Senin 25 Februari pukul 19.30 sampai 20.30. Apakah peristiwa ini langsung dianggap sebagai delik pers? Jawabannya adalah tidak. Dalam peristiwa ini terdapat pernyataan yang bersifat melawan hukum etika dan pers, misalnya pencemaran nama baik, menyebarkan fitnah, dan menyebarluaskan kabar bohong. Apa itu hukum pidana? Secara harfiah, pidana berarti hukuman. Bentuk hukuman ini bisa berupa penjara, denda, atau bahkan ancaman hukuman mati. Jadi, penjara dan juga denda adalah bentuk konkret dari sanksi pidana yang diberikan kepada pelanggar hukum. Hukum pidana lebih menitik beratkan kepada kepentingan bersama, seperti kepentingan kolektif, kepentingan umum, dan juga kepentingan publik. Selanjutnya, apa hubungannya hukum pidana dengan pers? Nah, delik pers adalah salah satu bentuk pelanggaran hukum pidana yang spesifik di dunia jurnalistik.
Apabila seseorang terbukti bersalah dalam kasus pers, maka berdasarkan vonis hakim, ia akan menerima sanksi pidana. Contohnya, jika seorang jurnalis menulis berita yang mengandung fitnah atau pencemaran nama baik, ia bisa dikenakan ancaman hukuman, seperti penjara, kurungan, denda, atau bahkan penutupan media tersebut. Tetapi ada pertanyaan yang menarik untuk kita renungkan. Apakah semua pelanggaran dalam kasus delik pers harus selalu berujung pada hukuman penjara? Atau apakah ada cara lain untuk menyelesaikan kasus seperti ini tanpa mengekang kebebasan pers? Ini adalah salah satu diskusi yang terus berkembang hingga saat ini. Karena kebebasan pers dan perlindungan terhadap kepentingan publik harus berjalan secara beriringan. Baiklah teman-teman, itulah penjelasan singkat tentang norma dan juga sanksi delik pers. Semoga informasi ini bermanfaat untuk menambah wawasan tentang etika profesi jurnalistik. Jangan lupa, sebagai jurnalis, kita harus selalu mengutamakan kebenaran dan bertanggung jawab atas apa yang kita tulis. Sampai jumpa di video berikutnya.